zat tunggal, zat campuran. Nah, ada juga eksperimen. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Coba diingat kembali apa perbedaan antara keduanya. Zat tunggal itu apa? Ya, betul. Di sekitar kita banyak sekali contoh zat yang sering kita temui setiap hari. Ada apa saja itu? Air, udara, terus makanan yang bisa kita konsumsi. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa ada zat yang tanpa seragam, sementara yang lain bisa dipisahkan menjadi beberapa bagian? Pemahaman kita tentang zat tunggal dan campuran ini sangat penting untuk kehidupan kita selanjutnya, karena akan membantu kita memahami bagaimana sifat-sifat zat tunggal dan campuran, sifat-sifat zat tersebut, dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan topik yang sama yang masih berkaitan dengan zat tunggal dan campuran, sehingga kalian nanti akan semakin memahami dunia di sekitar kita secara lebih mendalam. Nah, lebih semangat lagi ya hari ini ya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian zat tunggal dan campuran dengan baik. Nah, melalui gambar yang Bu Ani tampilkan nanti, siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan contoh benda yang termasuk dalam zat tunggal dan campuran dengan baik. Melalui penjelasan dari contoh gambar, siswa dapat menemukan dan menunjukkan benda yang termasuk zat tunggal dan campuran dengan baik. Melalui benda yang ditemukan, siswa dapat menyimpulkan apa itu unsur dan senyawa. Melalui percobaan nanti eksperimen ya, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan dengan baik dan benar. Anak-anak, kalian masih ingat gak apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen? Masih, apa itu campuran homogen? Good. Homogen adalah campuran yang dapat menyatu dengan sempurna. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjawab apa itu campuran heterogen? Ya, Mbak. Oke, good job. Berarti kalian masih ingat semua ya antara campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, hari ini Bu Ani akan menampilkan sebuah video. Tolong diamati dengan baik ya. Teman-teman, hari ini aku akan mencoba tentang pakai. Teman-teman, apa itu hari ini? Aku jelasin ya. Jadi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan tempat lima. Maka dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal dan campuran? Zat tunggal adalah suatu zat yang terdiri dari satu jenis saja. Sedangkan zat campuran adalah suatu zat yang terdiri dari berbagai macam jenis. Hari ini aku akan melakukan percobaan tentang zat campuran. Kalian lagi penasaran? Jadi namanya? Sebut yang lain. Subscribe, like, comment, dan share. Enjoy. Maka sebelum kita menyaksikan dengan dulu ya. Adegannya adalah air mineral, gula asin, susu coklat, minyak goreng, dan beras. Teman-teman, hikmatku terdiri dari contoh-contoh zat tunggal dan zat campuran. Yang termasuk zat campuran adalah susu dan minyak goreng, beras dan juga pasir termasuk dalam zat tunggal. Kemarin di kemarin ini aku melakukan tentang zat campuran. Teman-teman, kita berdua, yaitu zat homogen dan zat heterogen. Teman-teman, tentang begini yang aku berikan zat campuran dengan menambahkan air. Nah, kita akan membedakan mana zat heterogen dan mana zat homogen. Kita mulai, teman-teman. Yang pertama, aku menambahkan menambahkan air. Perhatikan ya, teman-teman ya. Teman-teman, sambil kita bergabung, apa yang perbedaan homogen dan heterogen? Homogen adalah zat campuran yang dapat melarut dengan baik, sedangkan heterogen adalah zat campuran yang tidak dapat melarut dengan baik. Teman-teman, keempat adalah homogen dan zat campur. Sekarang kita bedakan mana bahan homogen dan mana bahan heterogen. Susu yang dicampur air dan gula
Siapa di sini yang bisa menjawab? Oh iya, Mbak Zia. Bagaimana Mbak Zia? Good, jawaban yang sangat tepat. Pasir ternyata tidak dapat larut dengan sempurna di dalam air. Maka dari itu, larutan air dan pasir termasuk ke dalam campuran heterogen. Terima kasih ya Mbak Zia. Sudah jelas Mbak Alida jawabannya? Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bu Ami akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini adalah laporan akhir dari eksperimen campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian nanti akan melakukan eksperimen seperti di video. Alat dan bahannya ada apa saja? Air, gelas, gula, susu kental manis, beras, dan satu lagi apa? Minyak. Kalau airnya, nah, di dalam LKPD ini ada beberapa poin yang harus kalian isi. Yang pertama ada tujuan percobaan. Kemudian kalian tuliskan alat dan bahannya. Langkah percobaannya juga ditulis. Ya. Kemudian data pengamatan. Ditulis juga data pengamatan kalian hasilnya bagaimana. Ya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Bisa dimengerti? Ada yang dipertanyakan dari sini? Tidak. Langsung percobaan. Siapkan airnya di depan meja, di atas meja dulu. Nah, sudah siap airnya di atas meja semuanya? Sudah siap untuk bereksperimen? Sudah. Kita break sebentar ya. Tepuk semangat.
dan sambungan. Terus ketiga, air dan hidung terlalu tercampur dengan gampang. Terus ketiga, air dan beras tidak tercampur dengan sempurna. Terus keempat, air dan minyak tidak tercampur dengan sempurna. Ini yang kita adakan. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Untuk gelas pertama, tuangkan air ke 1 sendok gelas. Untuk gelas kedua, tuangkan air dengan susu kental manis. Untuk gelas ketiga, tuangkan air gelas 1 sendok gelas. Gelas keempat, tuangkan air dan juga 1 sendok. Larutan mana yang termasuk campuran homogen? Larutan mana yang termasuk campuran homogen? Coba dijelaskan, Mas. Untuk larutan homogen ada air dan gula dan air plus susu dan manis. Ada lagi yang ditanyakan? Ditanyakan lagi? Nah, coba dijawab Mas ya pertanyaannya Mbak Ida tadi. Larutan mana yang termasuk campuran heterogen? Untuk larutan heterogen ada air plus beras dan air plus minyak. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Sudah. Bagus sekali presentasinya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok 2. Keren ya? Untuk memberikan semangat pada kelompok 2, kita berikan tepuk good job ya. Tepuk good job. GOP, good job. Good job asik, good job. Good job asik. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini ada eksperimen juga. Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh? Ya, boleh Mbak? Campuran heterogen adalah campuran yang dicampur tercampur dengan sempurna. Air dan gula dan air sama susu kental manis. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat tercampur dengan sempurna. Air dan minyak dan air beras. Sudah? Baik, terima kasih Mbak Sally sudah memberikan kesimpulan yang benar, tepat, dan sangat jelas. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sally. Mbak Sally. Bu Ani, sebelum pembelajaran ditutup, Bu Ani akan membagikan soal evaluasi, dikerjakan sendiri, oke? Dikasih nama, kelas, dan nomor guru, oke? Hei kawan, pasti kau dan aku sama, sama-sama punya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.